Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhanas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup ini sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Dan kesempatan ini adalah merupakan momen terbaik bagi siapapun, baik yang sudah tua ataupun yang masih muda. Bagi yang muda tentunya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal ilmu ataupun amal untuk hari depan. Dan bagi yang sudah tua lebih fokus kepada mengumpulkan amal soleh untuk bekal di akhirat. Dan yang pada akhirnya kita semua adalah akan berakhir di akhirat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat ini saya mengajak untuk kita merenung sejenak. Dalam kehidupan ini kita sudah dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini tentu dengan bekal. Saya fokus ya, bahwa tidak ada pengangguran bagi seorang muslim dalam kehidupan ini. Konsepnya seperti itu. Tapi dalam realitanya banyak orang-orang muslim yang nganggur, dalam artian pekerjaan ya, status ekonomi. Padahal kalau kita teliti konsep ajaran Islam, tidak akan pernah ada pengangguran di dalam wilayah Islam. Kenapa? Yang dinamakan nganggur itu ya, kalau dalam bahasa kita umumnya, orang yang tidak punya pekerjaan. Dan pekerjaan itu pun kemudian dispesifikasikan ya, hanya fokus di kantor, karyawan itu kerja. Orang yang mengutin sampah atau mencari rongsokan itu seolah-olah bukan pekerjaan. Kalau ditanya kerjanya apa, saya nggak punya pekerjaan, nggak mungkin, pasti punya. Cuman karena fokus pikiran kita yang namanya kerja itu adalah resmi di pemerintahan atau di proyek atau di perusahaan, itu yang namanya kerja. Inilah kesalahan kita atau kekeliruan kita dalam memahami konteks pekerjaan. Di dalam Islam ya, tidak mungkin Allah ini menghadirkan manusia ke muka bumi ini nganggur. Kalau manusia dihadirkan ke muka bumi ini nggak punya modal, itu alangkah zalimnya Tuhan pencipta. Jadi kalau ada orang yang nganggur sekarang, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena pasti Allah itu sudah membenamkan keahlian di dalam diri setiap manusia. Dari proses penciptaan ya, kalau kita telusuri dalam Al-Quran, falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Itu proses awal ya. Kemudian setelah manusia itu tercipta, dibekali akal nih, bahasa Arab itu ya, otak. Nah, setelah manusia diciptakan, maka ditanya oleh Allah, afala taqilun, apakah kamu tidak berakal, berotak, berpikir? Ini artinya manusia sudah dibekali akal. Nah kemudian, awalam yatafakaru fi anfusihim, apakah mereka tidak berpikir tentang diri mereka? Artinya apa? Gak mungkin kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini tanpa dibekali kemampuan untuk mengelola kehidupan ini. Tadi sudah saya katakan bahwa manusia itu dibekali kemampuan oleh Allah. Di mana kemampuan itu dibenamkan oleh Allah? Di otak kita, di pikiran dan di hati. CPU manusia ada di sini, di kepala, di otak, dan ada di hati. Itu saja perangkat hidup manusia cuma ada dua, pikiran dan perasaan. Pikiran adalah otak atau perasaan adalah ini fuada, hati, kalbu. Selain itu nggak ada diri manusia dikendalikan. Kalau nyawa itu udah dasar dari sana ya, nggak perlu dibicarakan. Karena kalau kita bertanya tentang ruh, hanya Allah yang tahu itu. Min amri Rabbi, ruh itu urusannya dengan Allah, nggak usah dipertanyakan. Sekarang yang ada dalam diri kita yang mengendalikan hidup kita ini adalah pikiran dan hati kita. Pikiran adalah kreator. Di pikiran ini kreator, bagaimana mencari konsep, bagaimana mencari desain. Nah hati ini yang memutuskan.
Kita sudah menggambar nih, gambarnya udah jadi, tapi hati kita kayaknya belum pas nih, nggak diputusin kan, mencari lagi nih otak. Makanya di dalam Islam itu ilmu itu udah ditanamkan oleh Allah. Di mana? Di sini, di otak kita. Jadi kalau ada orang yang, kenapa kamu nggak dagang, nggak punya modal, jadi nganggur, ininya nggak jalan, berarti ilmunya itu udah disimpan di sini. Nggak mungkin kita nggak bisa dagang kemudian tiba-tiba turun uang dari langit, nggak mungkin, iya kan? Modal udah ada di. Kalau saya nggak punya modal, ini gimana caranya? Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika berpikir, mungkin orang akan, wah saya nggak punya modal nih. Kalau begitu cari modal apa? Nyopet mungkin ya, merampok, begal. Nah ini fujur, ini jalan fujur, jalan salah. Nah kalau kita ketika tidak punya modal kemudian pinjem, minta, nah ini jalan yang bagus walaupun nggak dapat. Ini ilmunya di situ. Jadi kalau kita misalnya tidak punya pekerjaan kemudian diam saja, mati berarti kita dalam hidup. Ini orang yang mati dalam hidup itu adalah orang yang tidak memberdayakan kemampuan otaknya dan tidak memberdayakan kemampuan hatinya. Itu modal dari Allah. Sekarang Adam diturunkan ke muka bumi, ini modalnya apa? Duit? Bukan, ya kan? Apa modalnya? Ini Allama Adam, mengajarkan Allah kepada Adam. Allama itu adalah dari kata alama, ilmu, kesannya jadi ilmu, menjadi alamat, dan seterusnya perubahan bahasa Arab. Dalam Al-Quran surat Al-Iqra kan sudah jelas ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Dibenamkan pengetahuan oleh Allah ke dalam dirinya untuk mengenal tumbuh-tumbuhan, mengenal hewan-hewan dan sebagainya. Dalam Al-Quran ada. Jadi bekal kita di muka bumi ini adalah ilmu. Di mana ilmu itu disimpannya? Tadi sudah saya katakan, saya ulang lagi, di otak dan di hati kita. Jadi dengan demikian tidak akan pernah ada pengangguran di dalam wilayah Islam. Kalau kita terus memberdayakan kemampuan otak kita, nggak punya modal, berusaha, lemes, berusaha, terus berusaha. Kenapa? Ini dipacu otak. Kalau sudah diam, mati. Nah sekarang ada 3 faktor nih yang membuat adanya pengangguran. Yang pertama apa? Malas. Malas berpikir, malas bergerak, malas komunikasi, malas bicara, malas berkreasi, atau malas apapun gitu ya. Padahal Allah sudah menyimpan kemampuan di sini. Tadi kan sudah saya katakan. Walaupun orang itu buta huruf, tidak mengenal huruf, tapi otak pasti berjalan. Ada orang buta huruf tapi ngitung duitnya pinter banget. Yang kedua, membuat orang jadi pengangguran apa? Gengsi. Gengsi. Mau kerja dagang cilok, malu. Mau kerja jadi satpam, malu. Mau kerja jadi tukang dagang keliling, malu. Gengsi. Apalagi misalnya kalau dia punya titel, misalnya ya, sarjana. Jangankan lulus ya, punya ijazah dari universitas. Nggak lulus aja kadang gengsi. Nah gua kan jelek-jelek ini pernah kuliah, masa sih kudu dagang cilok, kudu dagang bakso, manggul, ya kan? Gengsi ini yang membuat orang jadi pengangguran. Yang ketiganya adalah mengikuti angan-angan. Biar aja sekarang nganggur, siapa tahu besok ada peluang. Besok terus, besok sekarang nggak bekerja, nggak berbuat apa-apa, terus akhirnya ini yang dikatakan amala, khayalan yang dimainkan oleh setan. Udah nggak usah kerja, besok mungkin ada kesempatan, besok tiba, udah nggak usah kerja, besok lagi. Sama seperti lelucon begini ya, hari ini bayar, besok gratis. Akhirnya nggak pernah gratis, bayar terus. Karena hari ini bayar, besok gratis, besok kan nggak pernah sampai. Nah begitu pula orang sekarang, besok aja, tunda terus. Nah ini, jadi yang membuat pengangguran itu bukannya kita tidak punya kemampuan. Saya garis besar ya, sebodoh-bodohnya manusia sudah dibekali kemampuan oleh Allah untuk berpikir bagaimana mencari solusi dalam menghadapi kehidupannya. Sesulit apapun, kalau kemudian ada orang yang mengambil solusi kemudian bunuh diri, nah itu berarti dia sudah tidak terbimbing di jalan Allah, sudah terbawa oleh setan. Nah ini hadirin sekalian, coba kita telusuri lagi ya. Problematika kehidupan yang paling mendasar adalah masalah ekonomi. Tadi bersentuhan dengan pengangguran tadi. Banyak orang nganggur bukan karena faktor tidak ada kesempatan kerja, bukan karena faktor tidak ada modal, tetapi tidak ada kemampuan untuk memberdayakan apa yang sudah diberikan oleh Allah di otak ini dan di hati ini. Coba cari modal dengan cara minjem atau dengan cara apapun, kerjasama dengan siapapun, bisa kan? Kalau selamanya diam saja nggak bakalan sampai, nggak bakalan dagang-dagang kalau diam aja. Kerjasama, pinjam atau bagaimana, terus lakukan terus.
terus pacu sampai kita mampu dapat. Itu namanya kemampuan, dan itu yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau diam saja, nggak mungkin Allah tiba-tiba nurunin uang dari langit, jatuh nih modal buat kamu, gak akan. Atau nunggu orang yang datang, jangankan orang lain, saudara pun nggak mungkin akan datang ujung-ujung ngasih duit, nih modal buat kamu dagang, nggak akan bakal ada. Kita cari, kita berdayakan diri kita, makanya tidak akan ada pengangguran kalau seperti ini, ya kan? Terus semangat, yang tidak kerja terus cari berdasarkan kemampuan, nggak punya modal terus bergerak. Kenapa? Allah ngawasin. Ini yang kita lupa. Kesana kemari juga nggak dapat duit, Allah ngawasin sejauh mana usaha kamu, sejauh mana apa yang kamu lakukan itu. Dan lagi, hidup ini penuh misteri dengan ujian. Ada firman Allah dalam Al-Quran, ya, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai komunitas manusia dan jin, jika kamu mampu menembus sudut-sudut langit dan bumi, maka lakukanlah. Jelajahilah langit dan bumi. La tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Ayat ini menggambarkan tantangan Tuhan kepada manusia. Kalau cuma pekerjaan nganggur dan sebagainya itu masalah kecil. Tantangan yang disodorkan oleh Allah adalah tembus langit dan bumi, jelajahi langit dan bumi. Itu bukti manusia punya kemampuan. Kemampuannya dengan apa? Dengan sultan. Sultan itu apa? Al-ilmu, ilmu. Jadi manusia sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mampu menjelajahi langit dan bumi ini. Yang paling penting adalah pengalaman. Kalau dari sekolah mah tekstual, apa yang diberikan cuma segitu doang, udah nggak berkembang. 1 tambah 1 2. Nah, ini sekalian, inilah ayat tantangan dari Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah ini menjadi renungan dan menjadi kajian dan menjadi semangat buat kita maju terus. Jangan takut. Problematika hidup ini harus kita hadapi, bukan kita tinggalkan, bukan kita lari dari problematika hidup ini. Hadapi terus, karena Allah akan membimbing kita, akan menuntun kita dan kemampuan apa yang ada dalam otak kita dan hati kita. Barakallahu li wa lakum.